Tak terasa hampir 10 hari Sahla tinggal di apartemen Araf. Kontrak itu masih berjalan sebagaimana mestinya. Araf masih terus menciumnya bahkan di saat Sahla menolak. Namun entah mengapa akhir-akhir ini Sahla merasa bahwa dia pun menginginkan hal yang sama seperti Araf. Lambat laun Sahla mulai menikmati saat bibir Araf menciumnya. Sahla sedikit dibuat terkejut saat melihat Araf yang tengah membuat teh hangat di dapur. Hal yang membuat terkejut adalah Araf di dapur dengan keadaan shirtless. Sahla belum terbiasa dengan hal itu. Biasanya Araf selalu memakai bajunya jika di luar kamar. Tetapi sudah 2 hari ini Araf selalu bertelanjang dada sesudah mandi. Sahla mencoba menelan salivanya, matanya tak henti meneliti setiap bagian tubuh atas Araf yang atletis. Terlihat sangat nyaman jika dia bersandar di sana, ditambah lagi dengan rambut Araf yang basah menambah kesan maskulin. Sahla menggelengkan kepala mencoba menghalau pikirannya yang kemana-mana. "Lo ada kelas hari ini?" tanya Araf dengan santai. Sahla berdehem untuk menghilangkan rasa gugupnya. Tapi agak siang sih." Sahla berjalan mendekat ke arah kulkas yang sialnya berada tepat di samping Araf. Lagi-lagi mata gadis itu mengarah pada punggung Araf yang tampak lebar. "Lo mau?" tawar Araf sembari berbalik menghadap Sahla. Wajah Sahla seketika memerah saat tak sengaja menatap dada bidang Araf. Oh, mengapa Sahla sulit mengendalikan pikirannya? "Enggak, gue mau minum susu kayak biasa." Melihat wajah Sahla yang memerah tentu membuat Araf heran. Tidak biasanya wajah Sahla semerah ini. Araf menyimpan segelas teh hangat yang dibuatnya ke atas meja bar. Tangannya terulur untuk mengusap dahi Sahla. Sontak saja hal itu membuat Sahla membulatkan matanya. Jarak mereka benar-benar dekat, jantung Sahla berdetak tak karuan, suhu ruangan terasa panas bagi Sahla. Posisi mereka memang selalu intim saat berciuman. Tapi rasanya berbeda saat dia berdekatan dengan Araf yang keadaannya tengah shirtless. "Lo sakit?" tanya Araf. "GG, gue baik-baik aja." "Kak, kenapa emangnya? Wajah lo merah banget." Sahla ingin menghilang saat itu juga, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sahla langsung berlalu dari hadapan Araf. Gadis itu berlari menuju kamarnya, tentu saja Araf semakin dibuat bingung dengan tingkah Sahla. Berdekatan dengan Araf yang seperti itu, benar-benar tidak baik untuk diri Sahla. Memang seharusnya gadis itu lebih baik menghindar. "Gimana lo sama Araf?" tanya Tania, netranya masih fokus membaca buku di atas meja. Meskipun terlihat sedang membaca, tetap saja pikiran Tania tidak bisa menampung materi dari buku yang dibacanya. Sahla yang sedari fokus menatap layar ponselnya melirik ke arah Tania yang mengerutkan dahinya. "Gak gimana-gimana," jawab Sahla singkat. Tania mendongak. "Really? Gak ada benih-benih cinta yang tumbuh di antara kalian berdua?" Sahla berdecak dengan bola mata yang memutar malas. "Gue gak mungkin suka sama cowok mesum itu, Tan." Tania kembali fokus lagi pada buku yang dibacanya. "Gila ya Bu Nena, gak tanggung-tanggung anjir ngasih ujian hari ini, mana ngasih tahunya mendadak lagi." Sahla mengangguk setuju dengan ucapan Tania. "Sama, gue gak ada persiapan apapun buat matkul Bu Nena nanti." "Keadaan adik lo gimana? Udah sembuh?" tanya Sahla. Tania sempat bercerita perihal adik keduanya yang terserang DBD. Itu sebabnya beberapa hari lalu Sahla dan Tania jarang bertemu selain di kelas. Karena sehabis kuliah Tania langsung pulang untuk menjaga adiknya. Sahla tak masalah, dia mengerti keadaan Tania. Jujur, Sahla selalu dibuat kagum dengan bagaimana kuatnya mental Tania. Selain harus membiayai kuliahnya sendiri,
Tania pun harus membiayai sekolah kedua adiknya. Udah agak mendingan sekarang, dia bisa ketawa lagi kayak biasa. Jelas Tania. Gue kangen deh sama adik-adik lo. Kalau ada waktu senggang gue main ke kos lo nanti. Boleh banget, Taufan suka bilang kangen juga sama lo. Sahla mengembangkan senyumnya. Untuk referensi buku tugas dari Pak Hendy lo udah nemu? Gue tadi cari di sini gak ketemu. Tania mengidikkan bahunya. Males cari sebenarnya. Kalau lo udah nemu gue pinjam boleh? Pinta Tania dan mendapat anggukan dari Sahla. Lo emang sahabat terbaik gue. Lo di sini juga ternyata. Seru seseorang. Sahla yang tengah fokus mencari buku sontak menoleh dan mendapati Araf yang tengah tersenyum kepadanya. Mengingat kejadian tadi pagi membuat wajah Sahla terasa panas. Muka lo merah terus dari tadi pagi, lo beneran gak apa-apa? Tersirat kekhawatiran di wajah Araf. Sahla menggelengkan kepalanya. Gue baik-baik aja kok. Kayaknya gue pakai blush on kebanyakan. Araf memicingkan matanya. Coba jawab, cewek mana yang pakai blush on sampai semuka? Lo cowok mana tahu tren make up yang lagi ngehits? Sahla meringis pelan, mengakui dirinya bodoh yang menjawab pertanyaan Araf dengan jawaban yang tak masuk akal. Araf hanya mengangguk kecil. BTW, lo cari buku apa? Gue lagi cari referensi buat tugas matkulnya Pak Hendy. Lo sendiri kenapa di sini? Tanya Sahla balik bertanya. Gue mau servis HP. Jawab Araf asal. Emang di sini bisa? Araf menyentil dahi Sahla membuat gadis itu meringis pelan sembari mengusap dahinya. Ya lo pikir aja ngapain gue di sini selain cari buku kayak lo? Kali aja lo mau numpang tidur di sini. Lagi-lagi Sahla membalas dengan asal. Mau gue bantu? Tawar Araf. Gue udah nemu kok. Balas Sahla sembari menunjukkan buku yang berada di tangannya. Sahla lantas berjalan menuju petugas perpustakaan diikuti oleh Araf di belakangnya. Sahla akan meminjam buku tersebut, gadis itu menuliskan namanya di buku list nama peminjam buku perpustakaan ini. Mau langsung pulang? Tanya Araf. Sahla menoleh pada Araf. Iya, gue langsung pulang. Yuk, pulang bareng gue. Sahla dan Araf berjalan beriringan keluar dari perpustakaan yang letaknya tak jauh dari kampus. Sesampainya di parkiran, Araf mendekati motornya yang terparkir diikuti oleh Sahla. Hari ini Araf ke kampus menggunakan motor. Sahla sedikit terkesiap saat Araf dengan tiba-tiba memasangkan helm ke kepalanya. Merasa tak biasa dengan sikap Araf yang seperti ini membuat jantung Sahla berdetak tak karuan. Araf yang juga sudah memakai helm terlebih dahulu menaiki motornya, lantas menyalakan motor tersebut. Merasa tak ada orang yang menaiki motornya, Araf menoleh pada Sahla yang terlihat diam. Kenapa diam, lah? Naik. Titah Araf. Oh iya. Sahla mencoba naik ke atas motor Araf. Tangan gadis itu bertengger di pundak Araf menjadikan pundak cowok itu sebagai tumpuan. Lalu tanpa sadar, Sahla sudah duduk dengan manis di atas motor seraya menggenggam lemah jaket yang dipakai Araf. Udah? Tanya Araf memastikan. Udah. Balas Sahla. Araf lantas melajukan motornya, membelah jalanan sore itu yang terlihat agak lengang. Cuaca nampak mendung sepertinya akan turun hujan. Benar saja, karena sedari tadi cuaca yang terlihat mendung tak lama kemudian rintik-rintik hujan mulai turun membasahi jalanan yang dilalui Araf dan Sahla. Araf sedikit melirik ke arah spion, melihat Sahla yang hanya memakai baju lengan pendek tentu saja akan membuat gadis itu kedinginan. Mata Araf menelusuri setiap tempat yang dilalui.
hingga tatapannya mengarah pada sebuah ruko yang bisa dipakai untuk berteduh. Araf semakin melajukan motornya, tepat di depan ruko tersebut Araf menghentikan motornya. "Kita berteduh di sini aja dulu sampai hujannya reda," seru Araf yang dibalas dengan anggukan kepala oleh Sahla. Gadis itu turun dari atas motor, begitupun dengan Araf. Sahla melepas helm yang dipakainya, menyimpan helm tersebut di atas jok motor. Tangannya mencoba merapikan rambutnya yang sedikit acak-acakan. Namun pergerakannya terhenti saat Araf ikut merapikan rambut Sahla. Bagaikan deja vu, otak Sahla memutar kembali memori yang sempat ingin dia kubur dalam-dalam. Kenangannya bersama Arjuna detik itu pun terlintas di pikirannya. Perlakuan Araf barusan mengingatkannya pada Arjuna. "Lo pakai baju lengan pendek, pasti dingin kan?" tanya cowok itu sembari melepas jaketnya. "Nih, pakai jaket gue." Perlahan Sahla mengambil jaket yang disodorkan padanya. Sahla lantas memakai jaket tersebut. "Ada bangku tuh, kita duduk di sana aja." Sahla mengikuti Araf yang langsung duduk di bangku panjang depan ruko yang tutup tersebut. "Tumben banget jam segini hujan," seru Sahla. Gadis itu melirik ke arah Araf yang hanya memakai kaos hitam pendek karena Araf yang memberikan jaketnya pada Sahla. "Lo gak bakal kedinginan kan?" tanya Sahla. "Enggak, tenang aja," balas Araf. Cowok itu menatap ke arah Sahla, gadis itu nampak cantik. Saat angin berhembus membuat helaian rambutnya sedikit berterbangan. Tinggal bersama Sahla membuat Araf tahu setiap kebiasaan Sahla. Dimulai dari gadis itu yang selalu bangun pagi sekali, di setiap sarapan susu tak pernah terlewatkan. Rambut yang lebih sering digerai daripada diikat. Araf bahkan tahu lagu yang selalu Sahla senandungkan. Merasa ada yang menatapnya sedari tadi membuat Sahla menoleh. Pandangannya bertabrakan dengan tatapan Araf. Mata itu tak lepas dari wajah Sahla. "Kenapa liatin gue?" tanya Sahla. "Lo cantik." Sahla mengerjapkan matanya, dia menolehkan kembali wajahnya, menatap jalanan yang basah akibat hujan. "Jujur sama gue, lah." "Jujur apa?" "Tadi pagi, muka lo merah karena lihat gue yang shirtless kan?" Sahla memejamkan matanya sembari menghela napas lantas kembali membuka matanya. Kalau Araf tahu, kenapa cowok itu harus berpura-pura bersikap khawatir padanya? Mengapa cowok itu harus memastikan Sahla sakit atau tidak? Pasti berniat menggoda Sahla, memang cowok menyebalkan. "Gue udah kasih tahu lo hal itu. Blues on gue kebanyakan." Araf tertawa, telunjuknya terulur menyentuh pipi Sahla yang bersemu merah. "Lo lucu kalau lagi salah tingkah." Sahla menjauhkan tangan Araf darinya. "Siapa juga yang salah tingkah? Lo gak ada niatan cari pacar gitu?" tanya Sahla tiba-tiba, entahlah Sahla hanya bertanya secara random saja. "Kenapa emangnya? Masa iya ketua band kayak lo gak punya pacar sih? Kalau gue punya pacar nanti gue ciumannya sama pacar gue." Sahla menoleh sebentar, senyumnya langsung mengembang. Namun, tetap saja ada perasaan tak rela hinggap dalam hatinya. "Bagus dong, gak perlu sama gue. Tapi gue lebih suka bibir lo. Manis." Ucapan Araf barusan sukses membuat jantung Sahla lagi-lagi berdetak tak karuan. Apalagi sekarang Araf mendekatkan dirinya pada Sahla. "Ngapain gue cari yang lain di saat gue lebih suka bibir lo?" "Stop. Jangan bahas itu. Kenapa emangnya? Lagian lo nikah hem." Sahla membungkam mulut Araf agar cowok itu berhenti berbicara. Selalu saja begini, cowok itu selalu menggodanya. "Kenapa sih lo selalu bahas itu?" kesal Sahla. Araf terkekeh pelan sembari memegang tangan Sahla yang semula membungkam mulutnya.
Tanpa sadar Araf menggenggam tangan itu mengantarkan rasa hangat pada tangan Sahla. Mendapat perlakuan demikian, lagi-lagi semakin membuat jantung Sahla berdetak tak karuan. "Karena gue suka," balas Araf dengan senyuman tengilnya. Sahla yang sehabis membersihkan dirinya diam mematung di depan cermin. Tanpa sadar Sahla memegang bibirnya, teringat kembali perkataan Araf yang mengatakan kalau bibir Sahla manis membuat cowok itu menyukainya. "Emang bener manis ya? Kok gue gak ngerasain manis sih? Atau karena selama ciuman bibir gue cuma diem aja?" Pikir Sahla, dia begitu penasaran dari mana Araf bisa merasakan manis di bibirnya. "Ngapain gue mikirin itu sih?" Kesal Sahla. "Dah lah mending gue scroll TikTok aja," lanjutnya sembari membaringkan tubuh di atas kasur. Brak. Baru beberapa menit gadis itu menonton setiap video yang terunggah di aplikasi TikTok. Terdengar suara barang jatuh dari luar kamar. Jelas saja itu mengundang rasa penasaran Sahla. Gadis itu lantas beranjak dari atas kasur, berjalan mendekati pintu lalu membukanya. Di luar kamar, Sahla melihat Araf yang meringis sembari mengusap dahinya. Di bawah Araf terdapat beberapa kardus dan sepatu yang berserakan. Sepertinya Araf mencoba mengambil sepatu yang berada di atas lemari. Sahla berjalan mendekat ke arah Araf. Gadis itu sedikit menjinjitkan kakinya untuk memeriksa dahi Araf yang sedikit memerah. "Lo kenapa?" tanya Sahla penasaran. "Dahi gue ketiban kardus isi sepatu." "Sakit?" tanya Sahla. "Pakai tanya lagi." "Sakitlah," balas Araf. "Biasa aja dong, gue cuma nanya." Timpal Sahla sembari mendelik ke arah Araf. "Iya, Sahla. Ini sakit beneran, obatin dong," pinta Araf dengan muka yang memelas. "Lo duduk dulu di sofa," titah Sahla dan dituruti langsung oleh Araf. Sahla mengambil handuk kecil yang ada di pantry dapur lalu mengambil satu bongkah es kecil di dalam kulkas. Sahla lantas membalut es itu dengan handuk. Sahla duduk di samping Araf. Gadis itu akan melakukan kompres dingin pada lebam di dahi Araf. "Coba lo nunduk dikit." Araf sedikit menundukkan kepalanya membuat Sahla jadi mudah untuk mengompres. Perlahan Sahla menempelkan handuk berisi es itu pada lebam di dahi Araf. "Pelan-pelan." "Iya, ini udah pelan kok. Lagian lo ngapain sih nyimpan sepatu di tempat yang gak bisa lo jangkau? Sepatu itu udah lama gak gue pakai, jadi disimpan di sana." Jelas Araf. Sahla tak membalas dan mencoba fokus mengompres. "Kayaknya gak bakal sembuh kalau cuma dikompres doang," ujar Araf. "Kenapa? Lo minta cium? Gue udah tahu ya modus lo." Sahla tahu pasti Araf akan meminta Sahla menciumnya. Pernah sekali kaki Araf tersandung meja membuat jari kaki Araf terluka. Cowok itu meminta agar Sahla menciumnya saja karena pasti lukanya akan cepat sembuh. Betapa bodohnya Sahla malah menurut dan berakhir dengan Araf yang M3M4 gut bibirnya. Kali ini Sahla tidak akan percaya dengan perkataan Araf. Itu hanya akal-akalan Araf saja. Terbesit sebuah ide dalam benak Sahla. Gadis itu sedikit menekan tangannya pada lebam Araf membuat cowok itu kembali meringis. "Sakit, lah. Makanya jangan modus mulu." "Iya, maaf. Gak akan modus lagi, Kak Araf," panggil seorang gadis di belakang Araf. Araf baru saja keluar dari ruangan salah satu dosen mata kuliahnya untuk mengumpulkan tugas. Cowok itu menoleh pada seorang gadis yang sudah tak asing lagi bagi Araf. Dia Reina, adik tingkat Araf yang selalu mengejarnya. Reina pernah mengatakan bahwa dia menyukai Araf apalagi saat Araf berada di atas panggung.
Namun lambat laun yang Reina rasakan bukan rasa suka seperti penggemar pada idolanya, melainkan rasa suka pada lawan jenis. Awalnya Reina hanya mengidolakan Araf, sama seperti kebanyakan perempuan di kampus ini. Selain karena Araf yang menjadi ketua dari band yang cukup terkenal di kampus, pesona Araf pun tak bisa terbantah. Wajah yang tampan, kulit putih serta tubuh atletis yang dimiliki Araf mampu membuat siapa saja terpesona. Reina mencoba mendekati Araf. Setelah 2 bulan lamanya dia hanya mengagumi Araf dalam diam. Siapa sangka, sikap Araf yang begitu welcome terhadapnya memunculkan harapan dalam hati Reina. "Kenapa, Rey?" tanya Araf. Reina tersenyum malu-malu, selalu seperti ini. Reina tidak bisa menahan rona merah di pipinya jika berdekatan dengan Araf. Rey bikin cookies buat Kak Araf, supaya Kak Araf semangat kuliahnya. Ujar gadis itu sembari menyodorkan sebuah kotak makan berisi cookies yang dibuatnya. Araf menerima kotak makan itu, membuat Reina semakin melebarkan senyumnya. Lagi, Araf menerima pemberiannya dan itu menimbulkan rasa senang yang membuncah dalam hati Reina. "Lo bikin sendiri?" tanya Araf. "Iya, dibantu sama mama sih. Semoga Kak Araf suka. Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Soalnya bentar lagi kelas mulai. Dadah Kak Araf, sampai ketemu nanti." Araf menatap Reina yang melambaikan tangan padanya lantas berbalik dan semakin menjauh dari pandangan Araf. Cowok itu menunduk lalu menatap kotak makan yang berada di genggamannya. Bukan tanpa alasan Araf berusaha bersikap baik pada Reina, Araf hanya tidak mau menyakiti perasaan gadis itu. Araf mencoba menghargai setiap usaha Reina. Tidak lebih. Semoga gadis itu tidak salah mengartikan sikap baiknya. "Dahi lo kenapa, Raf?" tanya Satya saat melihat lebam di dahi Araf. Meskipun Araf mencoba menutupi lebam tersebut dengan rambutnya, namun tetap saja sedikit terlihat. "Ketiban kardus isi sepatu," jawab Araf sembari menyodorkan kotak makan dari Reina pada teman-temannya. "Kali ini apa isinya?" gumam Haikal sembari mengambil kotak makan yang disodorkan oleh Araf. Membukanya dan terlihatlah beberapa cookies yang nampak menggiurkan. "Dari Reina?" tanya Chandra dan Araf hanya mengangguk sebagai jawaban. Keempat temannya sudah tidak heran jika Araf membawa kotak makan berarti itu pemberian dari Reina. Araf selalu membagikan pemberian dari Reina pada teman-temannya. "Belum ngerasa capek juga tuh cewek," ujar Bara. "Gak akan deh kalau kata gue," sikap Araf aja kayak yang ngasih harapan ke dia. Timpal Haikal lalu memasukkan 1 cookies ke dalam mulutnya. "Gue salah emangnya? Gue nerima pemberian dia karena gak mau bikin dia sakit hati dan gue menghargai effort dia," balas Araf. "Tapi dengan lo kayak gini itu sama aja lo ngasih harapan ke dia." Kali ini Chandra yang bersuara langsung mendapat anggukan tanda setuju dari Haikal. "Terus gue harus gimana?" tanya Araf. "Coba lo bicara baik-baik sama dia, lo bilang aja jangan sampai dia berharap lebih sama lo. Selama ini lo hanya menghargai usaha dia, gak lebih dari itu," jawab Haikal. "Kasian bos, jangan digantung. Gak enak rasanya digantung. Lebay lo," seru Bara pada Haikal. "Lo tukang mainin perasaan cewek mana tahu rasanya digantung." "Gue setuju, gak ada salahnya juga lo bicara sama Reina. Biar cewek itu gak terlalu berharap sama lo." Nanti gue bicara sama dia." Seperti biasa selepas mata kuliah selesai, Sahla dan Tania menuju kantin. Kali ini mereka berdua akan pergi ke kantin FISIP. Alasannya karena Tania yang meminta agar bisa bertemu dengan kakak tingkat yang pernah menolongnya. Mereka memilih duduk di dekat jendela kantin. Siang ini kantin tidak terlalu ramai. Hanya ada beberapa mahasiswa yang berada di sana. "Lo yakin dia bakal kesini?"
Tanya Sahla. Gue yakin, kita tunggu aja. Jawab Tania. Dia nolongin apa sih? Lo gak cerita sama gue. Dia yang biayain pengobatan Tessa waktu sakit. Sumpah? Tania menganggukkan kepalanya. Swear, gue gak bohong. Waktu itu gue kalap banget karena lihat biaya pengobatan Tessa di rumah sakit waktu dia sakit DBD. Gue nangis di taman rumah sakit. Gue gak tahu harus gimana. Kenapa lo gak bilang sama gue sih? Gue bisa bantu. Dengar dulu makanya. Gue gak mau ngerepotin lo, apalagi lo jauh dari orang tua lo. Lo harus hemat kan? Makanya gue gak bilang sama lo. Terus. Tiba-tiba Kak Faris datangin gue. Mungkin dia ngerasa kasihan kali ya lihat gue yang terlihat menyedihkan. Seperti yang lo tahu gue paling gak suka kalau terlihat lemah di mata orang lain. Jadi waktu dia tanya kenapa gue gak mau jawab. Dia terus paksa gue buat cerita, alhasil gue cerita aja sama dia. Dia malah bayarin diam-diam. Gue ngerasa gak enak sama dia, gue juga belum ngucapin terima kasih. Kayaknya dia tipe cowok yang gentleman. Selang 15 menit berlalu, terdapat beberapa orang terlihat memasuki kantin. Tania dan Sahla melirik ke arah segerombolan orang tersebut. Berharap bisa menemukan Faris di antara orang-orang tersebut. Itu Kak Faris. Gue samperin dia dulu. Seru Tania lantas beranjak dan berjalan mendekati Faris. Sementara Sahla, tubuhnya seketika membeku saat pandangannya bertemu dengan mata elang milik Arjuna. Sahla lupa, jika saat mereka pacaran Sahla sering berkunjung ke kantin ini hanya untuk menemui Arjuna. Lagi, Sahla merasakan sesak di dadanya saat melihat Kelaya yang sepertinya tak pernah lepas dari jangkauan Arjuna. Sahla membuang muka, menatap Arjuna hanya akan terus membuat perasaannya semakin sakit. Gadis itu tahu, seharusnya dia sudah melupakan Arjuna dari ingatannya.